Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Akhwani fid din wa akhwati fillah, azani wa azanakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita. Nikmat berada di atas hidayah, nikmat berada di atas petunjuk. Maka ini adalah sebaik-baik nikmat. Karena dengan petunjuk Allah, dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba akan berada di atas kebaikan. Dan ketika seorang hamba telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai dia mundur ke belakang. Jangan sampai tatkala ia tenggelam dalam kelalaian kemudian datang kematian. Dan jalan yang terbaik agar seorang hamba dapat istiqamah di atas jalan hidayah bitalabil ilm, yaitu dengan menuntut ilmu agama. Karena kadang sebagai manusia ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ada di antara mereka yang menjaganya, yaitu dengan istiqamah di dalam menuntut ilmu agama. Ada pula di antara mereka hanya menjadi orang yang di awal saja berada di atas kebaikan, di awal-awal ketika dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan berjalannya waktu, maka syaitan memalingkan orang tersebut dari kebaikan, dari jalan kebaikan yang hendaknya ia senantiasa berada di atasnya, namun syaitan memalingkannya. Dan jalan yang terbaik adalah dengan menuntut ilmu. Ketika dia berpaling, maka inilah yang menjadi sebab dirinya pun berpaling dari kebaikan-kebaikan yang sangat luas. Kadang di awal mengenal sunnah, seorang bersemangat menghadiri majelis ilmu agama. Kemudian ketika dia mengenal sunnah dan mengetahui beberapa dari ilmu-ilmu yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ada di antara mereka sudah merasa cukup sehingga ia berpaling dari ilmu agama. Sudah merasa cukup sehingga ia berpaling dari majelis ilmu agama. Perlahan-lahan syaitan memalingkan orang tersebut dari amalan yang sangat agung, ibadah yang paling afdal dari menuntut ilmu agama. Datang musim hujan, hujan tidak bisa hadir. Datang musim panas, hawanya panas. Datang musim semi, datang musim di mana banyak job, sibuk, banyak urusan. Datang masa-masa kurang job, kurang pekerjaan, pusing, cari-cari tambahan di luar. Terus setan memalingkan dari berbagai bentuk kebaikan.
Apalagi di negeri-negeri yang memiliki musim-musim tertentu. Iya, ada musim semi, iya, ada musim salju dan musim-musim yang lainnya. Iya. Di musim-musim tertentu, iya, diarahkan oleh syaitan untuk menghabiskan waktunya untuk rekreasi, sehingga benar-benar terpalingkan dari majelis ilmu agama. Iya, terpalingkan dari majelis ilmu agama, dan ini adalah perkara yang hendaknya setiap orang khawatir, karena menuntut ilmu agama adalah jalan yang terbaik yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuat seorang hamba dapat istiqomah di atas kebaikan. Iya. Karena dengan menuntut ilmu agama, seorang hamba ya terus tersirami, terus diingatkan, ya, terus mendapatkan wejangan-wejangan yang mengingatkan dirinya agar terjauhkan dari berbagai bentuk kelalaian. Namun ketika seorang sudah berpaling dari majelis ilmu agama, maka yang paling banyak ia dapatkan adalah was-was syaitan. Ya, kalau sudah was-was syaitan sudah dia akan berpaling dan terus berpaling dari majelis ilmu agama. Ya. Awalnya dipalingkan dengan kajian kitabnya misalnya, dengan kajian kitab. Dia hanya cinta dengan kajian-kajian spesial. Iya. Kemudian setelah kajian spesial akan dipalingkan, dia hanya suka pada tablik akbar. Tablik akbar paling setahun cuma berapa kali dilakukan. Iya. Akhirnya terpalingkan dengan yang lain lagi. Iya, di tempat-tempat di mana kajian itu banyak penjual. Iya, siapa tahu bisa dapat sesuatu dari perkara dunia. Terus dipalingkan oleh syaitan. Ya, jadi kadang dia menghadiri majelis ilmu agama di tempat-tempat yang bisa dia mengembangkan keuntungan dari keuntungan duniawiyahnya. Ya, dan ini adalah perkara dari perkara-perkara yang berbahaya. Ya. Karena itu syaitan terus memalingkan seorang hamba dari kebaikan dengan kebaikan yang lebih rendah, terus sedikit demi sedikit. Ya, dari kebaikan yang paling utama diarahkan kepada kebaikan yang lebih rendah, terus semakin rendah, semakin rendah, akhirnya dia berpaling dari berbagai bentuk kebaikan. Iya. Karena kadang sebagian orang, setan tidak sanggup untuk memalingkan dari kebaikan langsung menuju kepada kemaksiatan, maka dipalingkan dari satu kebaikan yang paling afdal menuju kepada kebaikan yang lebih rendah darinya, dan seterusnya. Akhirnya ujung-ujungnya pun dia akan berpaling dari berbagai bentuk kebaikan. Tayyukhanu fiddin azani wa zinakumullah. Maka hendaknya setiap orang waspada, kullu syai'in fil khawatim, karena segala sesuatu itu dilihat pada akhirnya. Bagaimana akhir kehidupan kita? Apakah kita meninggal dalam kondisi pas istiqomah dalam kebaikan, atau datang kematian dalam kondisi kita masih tenggelam dalam kemaksiatan, tenggelam dalam kelalaian. Waliyadzubillah. Taib ikhwan fillah azan wa jazakumullah. Kembali kita lanjutkan binimatillah kajian kita amal kitab Al-Adabul Mufrad Imam Al-Hafidh Al-Hujjah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Ju'fi Al-Bukhari. Baik. Dan kita sudah sampai di bab yang berapa? Ya. Siapa yang 24? Siapa yang 24? Berarti catatannya yang pekan lalu, pekan sebelumnya sudah hilang catatannya, atau sudah mencatat. Baik. Dan sekarang kita masuk di dalam bab yang ke-26. Kita masuk di dalam bab yang ke-26. Ya. Baik. Qala rahimallah, berkata beliau yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya. Babu silaturahmi. Babu silaturahmi. Sekarang babu silata atau silati? Silata atau silati? Ada babu silata atau silati? Silatu. Siapa yang silatu? Angkat tangannya. Siapa yang silata?
Ada yang silata. Ada yang silati. Hah? Tidak ada yang silati. Ada yang silati. Di kasroh ada berapa orang? Lebih banyak yang di dhamma ya. Lebih banyak yang di dhamma. Yang di kasroh cuma berapa orang? Jangan takut-takut. Iya. Jangan malu-malu. La tastahi minal haq. Iya. Ayo 1, 2, 3, 4. 4 orang ya. Iya. Ternyata kebenaran bersama dengan yang sedikit. Baik, di sini berarti dia di kasroh. Sebagai apa di sini? Sebagai mudhafun ilaih. Mana mudhafnya? Bab. Ya, babu silati. Setelah silati, rahimi, rahimah, rahimu. Mi, mu atau ma? Mi. Berarti mudhafun ilaih. Ya. Taib. Bab yang berkaitan dengan apa? Tentang silaturahmi. Pada pertemuan yang sebelumnya, ya, tentang orang-orang yang wajib, ya, untuk bersilaturahmi dengan mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang kita wajib menyambung hubungan silaturahmi. Kepada siapa kita wajib menyambung hubungan silaturahmi? Kepada kerabat dekat. Iya, yaitu dari kalangan orang-orang yang ada hubungan mahram dengan kita. Orang-orang yang ada hubungan mahram dengan kita. Dan kemarin orang-orang yang ada hubungan dengan mahram dengan kita ada berapa? 3. Ada yang pertama apa? Mahram secara nasab. Mahram secara nasab ada berapa? Ada 7. Kemudian ada hubungan mahram disebabkan karena musakharah, disebabkan karena ada tali ikatan pernikahan. Ada berapa? Ada 4. Kemudian ada, ya, yang ketiga apa? Iya, karena sepersusuan. Yang sepersusuan ada berapa? Ada 7. Iya. Jadi mereka semua adalah orang-orang yang ada hubungan mahram dengan kita. Iya. Ada hubungan mahram dengan kita. Kemudian anak-anak daripada mahram kita itu adalah mahram kita, kecuali siapa yang berkecualian? Jadi seluruh mahram kita, anak-anak mereka adalah mahram kita, kecuali siapa? Tante. Anak-anaknya tante, bibi. Anak-anaknya bibi, karena mereka adalah sepupu. Ya, sepupu bukan mahram. Ya. Apakah ammah atau khalah, bibi dari ayah ataupun bibi dari ibu. Ya. Maka mereka semua juga bukan mahram. Kemudian siapa? Ya. Anak-anaknya, anaknya siapa? Anak paman. Kemudian siapa lagi? Ya. Anak ibunya istri. Berarti siapa ini? Ibunya istri mahram atau bukan? Mahram, disebabkan karena ada tali ikatan pernikahan. Iya. Sekarang anak ibunya istri. Berarti siapa ini? Ipar. Mahram bukan ipar? Bukan mahram. Iya. Kemudian siapa lagi yang bukan mahram? Siapa lagi? Robibah. Robibah ini siapa ini Robibah? Ayah kita menikah dengan seorang janda. Misalnya, janda punya anak. Maka anaknya si janda ini Robibah buat siapa? Buat si ayah. Iya. Maka Robibah ini adalah mahram buat si ayah, tapi bukan mahram dari anak, ya, istri ayah yang lain. Iya. Karena, iya, bapak daripada siapa? Robibah ini bukan ayahnya. Iya. Mahram bagi ayah, tapi bukan mahram buat anak dari istri-istri yang lain. Iya. Karena itu boleh
anak dari istri pertama menikah dengan Robibah ini. Boleh menikah dengan Robibah. Juga masuk Robibah siapa? Ketika anak menikah dengan janda punya anak. Menikah dengan janda punya anak. Berarti ketika misalnya seorang punya anak yang menikah dengan janda punya anak, anaknya si janda ini kan bukan mahram buat si ayah. Bukan mahram buat si ayah, tapi mahram buat siapa? Anaknya ayah yang menikah si janda. Maka ayah boleh menikahi anak tiri siapa? Anak tirinya anak. Karena bukan mahram. Paham di sini ya? Karena itu tidak boleh berdua-duaan dengan mereka. Ini harus dipahami hal-hal yang seperti itu. Tapi berbeda dengan misalnya seorang punya istri 3 misalnya, atau punya istri 4. Dia menikah semuanya dalam kondisi gadis. Keempat istrinya dinikah dalam kondisi gadis. Kemudian lahir dari istri pertama, kedua, ketiga, keempat. Anak dari istri pertama dengan istri kedua boleh menikah atau tidak? Tidak boleh. Karena itu adalah apa? Anak si suami seluruhnya secara langsung. Maka mereka adalah apa? Saudara seayah. Saudara seayah. Maka kalau saudara seayah boleh menikah dengan saudara? Tidak boleh menikah dengan saudara. Baik, dipahami sampai sini ya. Baik. Karena hukum-hukum seperti ini penting ya. Agar antum tahu siapa mahramnya antum. Maka kerabat yang dekat adalah mahram. Mereka adalah orang-orang yang wajib untuk disambung silaturahmi. Adapun selain mereka, itu hukumnya adalah sunnah. Selain mereka hukumnya adalah sunnah. Taib. Karena itu hal-hal yang seperti ini perlu diperhatikan agar seorang jangan sampai memutuskan hubungan orang-orang yang wajib dia menyambung hubungan silaturahmi terhadap mereka. Taib. Babu silaturahmi. Babu silaturahim. Rahim ini kembali kepada bahasa Arabnya. Silaturahim. Kalau silaturahmi itu kembali kepada bahasa Indonesianya. Karena itu tidak bertentangan antara silaturahim dan silaturahmi. Karena sebagian ikhwan bertanya, mana yang benar? Silaturahim atau silaturahmi? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang satu bahasa Arabnya, yang satu bahasa Indonesianya. Silaturahmi itu bahasa Indonesianya. Silaturahim itu kembali kepada bahasa Arabnya. Cuman di sebagian tempat kalau bahasa resmi bahasa Indonesianya adalah silaturahmi. Cuman silaturahmi ini sudah menjadi bahasa pasaran juga buat kita. Sudah menjadi bahasa pasaran juga buat kita. Ini silaturahim. Baik, qala rahimahullah, kata beliau rahimahullah, qala haddatsana Abu Nuaim. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim. Qala haddatsana Amr bin Utsman. Abu Nuaim mengatakan telah menceritakan kepada kami Amr bin Utsman. Amr bin Utsman bin Abdullah bin Mauhab. Qal, kata beliau, sami'tu Musa bin Talhah yadhkur. Saya mendengar dari Musa bin Talhah, dia menyebutkan. Yadhkuru ini fi'il apa ini? Yadhkuru. Dzakara yadhkuru. Yadhkuru fi'il apa? Fi'il mudhari. Dari mana tahu fi'il mudhari? Ada ya, ada anaitu. Alif nun ya dengan ta. Kalau orang Indonesia biasanya digunakan dengan lafaz lain, dengan lafaz Anita. Biasanya nama perempuan itu lebih mudah melekat. Kayak itu disebut dengan Anita, alif nun ya ta. Taib. Di sini yadkuru atau yadkuro atau yadkur. Yadkuru atau yadkuro atau yadkur. Ada enggak fi'il mudhari majrur? Ada fi'il mudhari majrur? Ada atau tidak? Ada?
Ada fi'il mudhari majrur? Ada atau tidak? Ada. Yakin? Ya, majrur itu alamatul isim ya, alamatul isim khassah. Itu adalah alamat isim secara khusus. Karena tidak mungkin dia ada pada fi'il mudhari. Iya, karena itu tidak ada fi'il mudhari itu majrur. Tidak ada. Fi'il mudhari itu apa? I'rab itu ada berapa? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Iya kan? Kemudian walil asma'i, yang pertama ada rafa, kemudian apa? Kemudian nasab, kemudian apa? Majrur, kemudian majzum. Iya. Dari 4 ini untuk isim berapa? Untuk isim berapa? Walil asma'i min dalika. Untuk isim dari 4 tersebut apa? Raf'un, ya, nasbun, untuk isim raf'un, nasbun, wa khafdun, atau biasa disebut dengan majrur, ya, wala jazma fiha, dan tidak ada jazm pada fi'il, pada isim. Kemudian pada fi'il, untuk fi'il berapa? 3 apa saja itu? Raf'un, wa nasbun, wa jazmun, wala khafdha fiha. Tidak ada khafat, tidak ada majrur pada fi'il. Karena tidak mungkin. Kalau di sini dikatakan yadhkuru atau yadhkuri atau yadhkura. Yadhkuru, kenapa? Apa alasannya? Kenapa yadhkuru? Ya? Berarti di sini fi'il mudhari mansub atau majrur? Yadhkuru, fi'il mudhari mansub atau majrur? Fi'il mudhari mansub atau majrur? Yadhkuru marfu. Ya, kenapa marfu? Apa alasannya? Kalau fi'il mudhari marfu itu kan harus ada alasannya. Apa alasannya? Apa alasannya? Kenapa yadhkuru disebut dengan marfu? Kenapa marfu dia? Kenapa? Apa alasannya? Litajarudihi minan nasibi wal jazimi. Kenapa? Kenapa? Karena kosongnya dari penasab dan penjazm. Iya. Kalau kosong dari penasab dan penjazm pasti dia marfu. Kenapa sekarang marfunya dengan dhammah? Kan dhammah punya teman-teman. Iya atau tidak? Dhammah punya teman. Fathah punya teman, kasrah punya teman, sukun punya teman. Bukan cuma kita yang punya teman. Iya. Kenapa sekarang yadhkuru dengan dhammah? Marfu dengan dhammah. Kenapa? Kenapa marfu dengan dhammah? Kenapa marfu dengan dhammah? Li'annahu karena dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir. Dia adalah fi'il mudhari sahihul akhir alladzi lam yatasil bi akhiri syai'. Yang tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu yang diinginkan di sini apa? Huruf-huruf illah, ada huruf-huruf penyakit. Jadi ya, huruf saja ada huruf sehat, ada huruf yang berpenyakit. Huruf illah ada berapa? 3, apa itu? Al-wawu, al-ya, al-alif. Alif bisa menerima harokat atau tidak? Bisa menerima harokat atau tidak alif? Bisa. Siapa yang bilang bisa, angkat tangannya. Alif bisa menerima harokat. Siapa yang bilang tidak bisa? Angkat tangannya. Ayo. Pada lafaz misalnya dalam surah Al-Fatihah, alhamdulillah, alhamdu. Lihat situ ada A. A itu apa ini di sini? Alif atau bukan? Dia adalah hamzah. Hamzah apa namanya? Ya, hamzah apa namanya kalau antum bilang hamzah? Harus detail di sini. Hamzahnya hamzah apa? Hamzah ada berapa dulu? Ada 3 hamzah apa? Hamzatul wasal, kemudian hamzatul qat'i atau qata, kemudian yang ketiga hamzatul asliyah. Karena ada 3. Pada lafaz alhamdu di situ A.
Itu hamzah apa namanya? Hamzatul wasol. Hamzatul wasol ini dari wawu, shad dengan lam. Biasanya kalau dalam tulisan di Al-Quran itu dihilangkan huruf wawunya, dihilangkan huruf lamnya, kemudian muncul huruf shad kecil di atas hamzah itu. Biasa itu sebagai tanda apa? Hamzatul wasol. Antum lihat di surah Al-Fatihah itu biasanya ada tanda shad kecil menunjukkan hamzah tersebut adalah hamzatul wasol. Ya, karena itu di antara kekeliruan seseorang menyebut tanda-tanda isim, salah satunya apa? Ziyadatul alif wal lam. Kan biasanya tanda isim salah satunya apa? Masuknya alif lam. Padahal bukan alif lam tapi apa? Hamzah dengan lam. Ini yang biasanya, tapi kesalahannya dimaklumi. Ya, karena itu yang lebih selamat biasanya salah satu tanda isim adalah kemasukan al, yaitu hamzah dengan lam. Iya. Baik. Banyak sampai sini ya. Sampai di mana tadi? Pada lafaz yadkur. Iya. Baik. Dia menyebutkan an abi, an aba, an abu. Abi kenapa? Hah? Ada an huruf apa ini? Huruf jar. Kemudian kenapa di sini abi? Ya. Ini majrur atau apa ini? Majrur atau tidak ini? Majrur atau marfu? Majrurnya dengan apa ini? Hah? Majrur dengan apa? Hah? Majrur dengan ya. Kenapa bisa majrur dengan ya? Karena asmaul khamsah. Iya, karena asmaul khamsah. Ada asmaul khamsah, ada af'alul khamsah. Ada isim-isim yang 5, ada fiil-fiil yang 5. Coba sebutkan asmaul khamsah. Siapa yang sebutkan asmaul khamsah? Ayo, asmaul khamsah. Abuka, saya bantu satu. Lanjutkan. Abuka, akhuka, akhika, abuka, kemudian akhuka, ya, fuka, dumalin. Masih kurang? Baru 4. Apa yang kurang? Hamuka. Baik. Kalau af'alu khamsah, fiil-fiil yang 5 apa? Apa fiil-fiil yang 5? Saya bantu satu. Yaf'alani. Terus yaf'alani, yaf'aluna. Apa lagi? Yaf'iluna. Yaf'alani, taf'alani, kemudian yaf'aluna, taf'aluna, kemudian taf'alina, ya, taf'alina. Selalu diingat yang begini ini faedah antum belajar. Baik. An Abi Ayyub Al-Ansari, ya, anna Arabiyan arada li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Lihat di sini ya. Namanya orang pegunungan itu, orang Arab Badui. Iya. Biasanya mereka tidak memiliki etika. Sehingga langsung menghadang saya. Iya, tidak ada permisi, tidak ada tabik-tabiknya, langsung menghadang. Iya. Pada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi masiri, dalam perjalanan beliau. Ya. Tapi para sahabat itu suka dengan pertanyaan-pertanyaan Arabi, orang-orang Arab pegunungan. Karena mereka kalau bertanya kepada Rasulullah SAW itu langsung to the point, langsung kepada inti permasalahan, langsung pada inti permasalahan. Iya. Karena kadang sebagian orang kalau bertanya itu apa? Mutar-mutar dia, mutar-mutar gitu. Ada mukadimahnya, baru dia bertanya. Iya, baru dia bertanya. Taib. Faqal akhbirni ma qarribuni minal jannati. Iya, wa yubaiduni minan nar. Lihat langsung to the point pertanyaannya. Iya. Kabarkan kepadaku,
Dia, akhbirni ma yuqarribuni, apa yang dapat mendekatkan saya minal jannah, dari surga, wa yubaiduni, dan menjauhkan saya minan nar, dari neraka. Langsung poin yang tepat pertanyaannya. Iya, enggak belok ke sana kemari. Iya, langsung pertanyaan. Iya, enggak ada tapi-tapinya. Ya, langsung to the point pertanyaannya. Lantu kan biasanya afwan. Iya, mau tanya ki dulu. Iya, ada pertanyaan ya? Ada ji waktu tak? Itu kalau orang punya etika kan bertanya dulu begitu kalau ada waktu. Dan ini etika, termasuk salah satu etika juga ada di sini. Seorang itu harus memahami terhadap orang yang ditanya. Kadang orang yang ditanya kita waktunya sedikit. Iya, kadang sebagian ustadz itu sibuk. Iya, karena itu bertanya seperlunya saja. Iya, dan dilarang seseorang itu terlalu banyak bertanya. Nah, Rasulullah SAW an kathratis su'al. Rasulullah SAW melarang dari terlalu banyak bertanya. Karena itu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka mempertanyakan sesuatu yang mereka mau amalkan. Berbeda dengan kondisi sebagian manusia. Mereka bertanya hanya sekedar menambah wawasan, meninggalkan amalan. Itu kebanyakan manusia seperti itu. Tapi banyak bertanya hanya untuk menambah wawasan, bukan beramal. Tapi para sahabat tidak. Ya, mereka bertanya untuk diamalkan, seperti itu. Taib. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawaban langsung. Terpoin juga jawabannya, langsung. Amalan yang menjadi sebab seseorang itu masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun juga. Iya. Ta'budullah, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Wala tusyrik, dan jangan engkau mempersekutukan bihi, dengannya. Ya, terhadap Allah Subhanahu wa taala syaitan dengan sesuatu apapun juga. Syai'an dalam bentuk nakirah. Ya, kesyirikan dalam bentuk apapun. Tidak boleh berbuat kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan masuk di dalamnya adalah syirkul asghar, dan ini adalah perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Saya khawatir terhadap kalian. Lihat, para sahabat dikhawatirkan oleh Nabi. Ya. Kalian akan terjangkit oleh syirik kecil. Karena sebagian manusia kalau berkaitan dengan syirik akbar, boleh jadi dia bisa meninggalkan menyembah patung, meminta kepada orang mati. Boleh jadi dia tinggalkan, tapi syirik kecil ini dikhawatirkan oleh Nabi. Iya. Walaupun dia namanya kecil, tapi dia adalah kesyirikan, dan kesyirikan itu adalah dosa besar. Iya, itu adalah dosa besar. Baik. Maka ini yang pertama, diingatkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini apa? Karena ini adalah perkara yang dapat menjadi sebab manfaat amalan-amalan yang lain. Ya, ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an menunjukkan amalannya dengannya seorang hamba bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu landasan yang paling pertama disebutkan oleh Nabi. Karena itu Nabi ketika memberikan nasihat, kalau tidak ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, maka Nabi memberikan nasihat apa? Ittaqullah. Dua perkara ini. Kalau bukan ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'an, maka ittaqullah. Karena bertakwa kepada Allah artinya apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berada di atas keikhlasan sesuai dengan tuntunan. Iya. Dan berlepas diri dari berbagai bentuk kesyirikan. Iya. Karena seorang hamba yang bertakwa pasti takut berbuat kesyirikan. Karena itu dia adalah pondasi yang utama agar amalan yang lain itu menjadi kebaikan. Karena kebaikan itu bisa menjadi baik ketika seorang hamba mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan kebaikan tidak menjadi baik ketika seorang hamba menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia salat, walaupun dia menunaikan ibadah haji, walaupun dia umrah, walaupun dia bersedekah, tapi kalau tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, salatnya, puasanya, zakatnya, sedekahnya, amalan-amalan yang kebaikan yang lainnya tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi saja diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatan amaluk. Jika engkau berbuat kesyirikan wahai Muhammad, maka akan terhapus seluruh amalanmu. Jadi kebaikannya semuanya akan hilang, tidak ada manfaatnya, tidak ada nilainya.
wala takunanna minal khasirin, dan engkau wahai Muhammad akan termasuk dari orang-orang yang merugi. Nabi saja diingatkan dari kesyirikan, karena kesyirikan adalah perkara yang dapat menghabiskan amalan. Karena itu yang paling pertama diingatkan oleh Rasulullah SAW adalah perkara ini. Iya. Kemudian baru apa? Wa tuqimus shalah. Perintah untuk apa? Untuk menegakkan salat. Dan di sini dari kata aqama yuqimu. Artinya apa? Melakukan salat dengan sebenar-benar penegakan. Iya. Karena itu bukan hanya sekedar melaksanakan salat, tapi benar-benar menegakkan salat, harus terpenuhi seluruhnya. Salat sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Nabi. Karena ketika seseorang salat, ya, walaupun dia salat tapi tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalan tersebut menjadi amalan yang tidak ada nilainya. Lihat ketika Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu ta'ala anhu melihat orang yang salat, tapi salatnya tidak sesuai dengan tuntunan, maka Hudzaifah bin Yaman mengatakan apa? Ya, fa innaka la mutta ala hada mutta ala ghairi fitrah. Jika engkau meninggal dalam kondisi salat masih seperti ini, maka engkau meninggal dalam kondisi tidak berada di atas fitrah keislaman. Lihat ya. Dan apa yang beliau sebutkan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Nabi. Ketika Nabi menyaksikan ada orang yang salat seperti ini, ya, maka Nabi mengatakan fa inna Allahu ma ta'ala hada ma ta'ala ghairi millati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang tersebut meninggal dalam kondisi salatnya seperti ini, maka dia meninggal dalam kondisi tidak berada di atas agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat ya, kalau begitu salatnya harus sesuai dengan tuntunan. Karena itu diperintahkan dengan ya, penegakan. Salat itu harus benar-benar ditegakkan, bukan hanya sekedar dilaksanakan. Ya. Karena di antara sebab-sebab seseorang itu melakukan kemungkaran di luar salat, karena salatnya masih penuh dengan kemungkaran. Dia sudah sholat, menunaikan ibadah haji, korupsi jalan terus. Iya, sudah sholat, banyak sedekahnya, tapi apa? Iya, qadzaliman jalan terus. Kenapa? Karena di dalam sholatnya dia melakukan kemungkaran. Iya. Dan kemungkaran yang dilakukan seseorang di dalam sholatnya ini adalah salah satu perkara yang menjadi sebab dia berani melakukan kemungkaran di luar sholatnya. Karena itu kadang sebagian orang bertanya, kenapa itu orang sudah sholat tapi masih berbuat zalim juga, masih baku bombek juga, masih menyakiti orang lain juga. Nah itu diantara sebabnya apa? Karena masih melakukan kemungkaran di dalam sholatnya. Nih. Lihat orang yang sholat di dalam riwayat Al-Bukhari, dia sudah melakukan sholat. Selesai sholat dia datang kepada Nabi mengucapkan salam. Setelah Nabi membalas salamnya, apa kata Nabi? Shalli fa innaka lam tusall. Salatlah kamu karena sesungguhnya engkau belum salat. Akhirnya dia melakukan salat untuk kedua sampai ketiga kali. Nabi tetap mengucapkan kalimat apa? Shalli fa innaka lam tusall. Salatlah kamu karena sesungguhnya engkau itu belum salat. Lihat ya, sudah mengulangi 3 kali. Tapi Nabi mengatakan engkau belum salat. Berarti salatnya sudah benar atau belum? Belum benar. Iya. Karena itu dalam ayat-ayat pun Allah merintahkan apa? Wa aqimus shalah. Iya kan? Wa aqimus shalah. Perintah dengan kata akim. Dari aqama yuqimu. Perintah agar salat itu benar-benar ditegakkan sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar dilaksanakan. Iya. Bukan hanya sekedar dilaksanakan. Kemudian saya ingatkan bagi kita semua yang mungkin sudah pernah belajar ya, bagaimana tata cara salat yang benar. Ya, kadang sebagian ikhwan, ya, sebagian akhwat, sebagian kawan-kawan, dia sudah merasa salatnya sudah benar sesuai dengan tuntunan, tapi ada kemungkaran yang lain yang dia lakukan. Ada kemungkaran lain yang dia lakukan. Apa itu? Hilangnya keikhlasan. Lihat, hilangnya keikhlasan itu adalah kemungkaran. Ya, walaupun salatnya sudah sesuai dengan tuntunan, tapi ketika hilang keikhlasan itu adalah kemungkaran. Kalau antum berani menghilangkan keikhlasan, berarti antum melakukan kemungkaran. Wajar saja masih berani melakukan kemaksiatan. Ya, kemaksiatan ini kemungkaran atau bukan? Kemungkaran. Jadi kalau antum masih ya, ada kemungkaran di dalam salat, atau antum berani melakukan kemungkaran di luar, ya, maka antum introspeksi diri, berarti ada yang salah dalam salat saya. Ya. Kadang ada sebagian ikhwan merapatkan shop. Ya, memang benar merapatkan shop itu adalah perkara yang diperintahkan.
Maka Nabi mengingatkan, la tasawwunna sufakum Allah yukhallifanallahu baina qulubikum. Bersungguh-sungguhlah kalian di dalam merapatkan shaf, atau kalau kalian tidak merapatkan shaf, Allah akan membuat hati-hati kalian itu berselisih. Ya, nampaknya bersatu tapi hatinya berselisih. Ya, sehingga dia tidak bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Ya, di antara sebabnya apa? Tidak meluruskan shaf, tidak merapatkan shaf. Ya. Di sini Rasulullah SAW merintahkan apa? La tasawwunna sufakum. Di dalam riwayat Muslim dan selainnya. Ya, bersungguh-sungguhlah kalian di dalam merapatkan shaf, atau kalau tidak, Allah yukhallifanallahu baina qulubikum. Maka Allah akan membuat hati-hati kalian berselisih. Iya. Maka ini perintah untuk bersungguh-sungguh. Cuman kadang sebagian orang bersungguh-sungguhnya kelewatan. Kelewatannya kenapa? Sampai menyakiti kaki saudaranya. Ini karena berlebihan. Sebagian orang merapatkan sampai menyakiti kakinya orang. Iya. Dia paksa merapatkan shaf. Iya. Padahal di dalam merapatkan kalau sudah ketemu sudah selesai. Jangan dipaksa kakinya orang kesakitan. Itu artinya apa? Menggandengkan dua. Pertama apa? Melakukan kebaikan, yang kedua adalah kedzaliman. Sekarang kalau nyakiti kakinya orang, mengganggu kekhusyuan orang lain sholat, itu adalah kedzaliman. Ya, dan kedzaliman adalah perkara yang dapat menghabiskan amalan kebaikan. Ini harus diperhatikan. Itu juga adalah kemungkaran di dalam sholat. Dan banyak lain dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh seseorang di dalam sholat, yang dengannya menjadi sebab seseorang itu berani berbuat kemungkaran ketika di luar sholat. Ya, karena itu perhatikan, kalau antum masih berani berbuat maksiat, berani berbuat zalim, maka perhatikan sholatnya. Boleh jadi masih ada kemungkaran-kemungkaran. Boleh jadi sudah sesuai dengan tuntunan sholatnya, tapi hilang keikhlasan. Itu yang harus diperhatikan. Karena hilangnya keikhlasan itu adalah apa? Itu adalah kemungkaran. Karena sebagian orang sudah merasa, oh sudah sesuai dengan sunnah saya, sudah kutahuji tata cara sholat yang benar. Ya, sehingga apa? Muncul kibir, muncul kesombongan. Ya, sudah merasa paling benar, sehingga hilanglah nilai-nilai keikhlasan pada dirinya. Ini harus diperhatikan. Ya. Betapa banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan besar, tapi akhirnya pun dilemparkan ke dalam api neraka. Lihat hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tentang orang-orang yang melakukan amalan besar. Ya, mati di medan pertempuran jihad, membela agama Allah. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu agama, mengajarkannya, mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik. Kemudian yang ketiga apa? Orang yang dermawan. Ya. Amalan besar dia lakukan, tapi semuanya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang pertama, orang yang mati syahid, ya. Ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan ketika dia mengatakan, karena engkau ya Allah mengatakan apa? Kadzabta, engkau dusta. Ya. Maka Allah mengungkap yang sebenarnya. Tujuan dia berperang di jalan Allah, liqal innaka jari. Ya. Engkau berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala agar dikatakan sebagai pahlawan, sebagai pemberani. Faqad qil, maka telah mendapatkan. Orang-orang sudah mengatakan engkau pahlawan. Iya. Engkau pemberani. Itu sudah didapatkan. Akhirnya apa? Akhirnya pun diseret dan dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga penuntut ilmu yang hilang keikhlasannya, maka akhirnya pun dilemparkan ke dalam api neraka. Demikian juga orang dermawan, sudah nyumbang di masjid, nyumbang di tempat-tempat yang Allah cintai, tapi hilang keikhlasannya. Ya, akhirnya apa? Fa'umira bih, maka didatangkan malaikat, fasuhiba ala wajhihi. Kemudian ia pun diseret-seret. Bayangkan kalau antum diseret dari mana? Dari Maros. Antum diseret misalnya, wajah antum di aspal, kaki antum di atas, tarik pakai mobil, kira-kira sampai di sini jadi apa? Itu sudah mengerikan, dan di negeri akhirat balasannya jauh lebih dahsyat dari itu. Akhirnya ia pun diseret-seret oleh malaikat, tsumma ulqiya finnar, kemudian ia pun dicampakkan ke dalam api neraka. Lihat, amalannya benar, amalan besar, tapi hilang keikhlasan, itu adalah kemungkaran. Karena itu hati-hati. Ketika melakukan ibadah kemudian hilang keikhlasan, itu adalah kemungkaran yang menjadi sebab kita berani melakukan kemungkaran. Ya. Kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Orang-orang munafik bagaimana ketika melakukan salat? Mereka melakukan salat dengan malas-malasan.
Jangan sampai datang kemalasan kita di dalam melakukan sholat. Yang penting sudah melakukan. Itu adalah penyakit yang menimpa orang-orang munafik. Dan orang munafik tempatnya di mana? Innal munafiqin fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di mana? Di neraka yang paling bawah. Padahal mereka sudah sholat. Tapi sholatnya apa? Malas-malasan. Karena itu hati-hati, jangan sampai melakukan sholat dalam kondisi malas-malasan. Tidak boleh. Iya. Malas di dalam sholat, malas di dalam melakukan amalan ketaatan, ini adalah kebiasaan orang-orang yang berada di atas kemunafikan. Harus hati-hati, harus waspada. Iya. Jangan sampai sholat hanya sekedar sholat, tapi malas-malasan. Iya. Maka hati-hati dari sifat malas, karena ini adalah kebiasaan orang-orang munafik, malas di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah masuk isya kan? Sudah masuk? Kalau gitu pertanyaan ya. Sudah habis, kita belum selesai baca ini hadisnya. Kita lanjutkan insyaallah pertemuan mendatang. Belum selesai kita baca hadisnya ya. Baik. Mayurid ayusal. Siapa yang ingin ditanya? Ya. Siapa yang ingin ditanya? Irfa yadah. Angkat tangannya. Angkat tangannya semua jari. Ya. Kalau satu jari nanti dikiranya kemana arahnya? Dua jari arahnya kemana? Tiga jari arahnya kemana? Lima jari. Ya. Yang penting jangan angkat kaki. Ya, sang kamera. Ya. Hah? Siap. Sang kamera. Ayo, tangan Luna. Hah? Siap atau tidak? Sudah siap. Yang sebelahnya. Bawa buku catatannya ke sini. Oke, mulai dari mana ini? Sampai sebutkan ya, rukun salat yang diingat. Ukur arkan salat. Membaca surah Al-Fatihah, qiraatul Fatihah. Ya, karena Nabi mengatakan apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Terus bagaimana dengan yang sekarang yang membaca Al-Fatihah ini siapa ini? Kalau di dalam salat jahriyah, makmum ada kewajiban tidak membaca Al-Fatihah? Ya? Iya, pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama bahwasanya makmum juga baca Al-Fatihah di dalam salat jahriyah. Karena sebagian orang berdalil dengan ayat apa? Wa idza quri'al Qur'an. Ya. Apabila dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'alakum turhamun, agar kalian dirahmati. Ini sebagian pendalilan para ulama apa? Kalau dibaca ayat, imam membaca maka makmum diam. Iya. Tapi di sebagian hadis Nabi menyebutkan rincian. Ketika ada di kalangan para sahabat yang membaca di belakang Nabi. Nabi mengatakan apa? La'allakum taqra'una khalfal imam. Kayaknya kalian tadi membaca di belakang imam. Maka mereka yang baca mengakui. Maka Nabi mengatakan apa? La tafalu, jangan kalian melakukan. Jangan kalian membaca di belakang imam. Tapi ada lanjutannya kata Nabi. Illa bi ummil Quran, kecuali ummul Quran. Apa itu ummul Quran? Al-Fatihah. Kemudian Nabi menyambungnya apa? Lianna la sholata liman lam yaqra fiha. Karena tidak ada salat bagi orang yang tidak membacanya. Karena itu dalil yang kuat. Ya, pendapat yang lebih dekat membaca Al-Fatihah. Ini termasuk rukun yang harus ditunaikan bagi siapa? Imam, makmum, demikian juga orang yang salat sendirian. Tayyib, barakallahu fikum. Membadah. Siapa yang setelahnya? Ayo coba sini itu.
Baik. Kemana catatannya? Baik, kita belum sebutkan semua ya, dari faedahnya belum selesai kita baca hadisnya. Kam haditsan qara'na? Haditsan wahidan. Baik, Hasan. Ya, man sahabi? Abu Ayyub Al-Ansari. Baik, Masya Allah. Barakallahu fiik. Afwan. Siapa lagi? Satu orang. Ayo ini, sini. Mana catatannya? Baik. Sebutkan di antara hal yang dapat merusak sholat. Ya? Ya? Sesuatu yang dapat merusak sholat. Baik, tidak membaca surah Al-Fatihah. Karena baca surah Al-Fatihah adalah rukun. Ya, rukun sholat. Tadi sudah. Tapi yang lain coba. Buat kemungkaran, iya, kemungkaran banyak. Apa itu? Ya, tidak ikhlas karena Allah. Yang lain lagi? La yuqimu dhahrahu fi ruku'ihi wa sujudi. Itu apa? Tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ya, di dalam riwayat Tirmidzi dan selainnya Nabi mengatakan apa? La tujizu shalah. Ya. Tidak sah salatnya seorang la yuqimu dhahrahu fi ruku'ihi wala sujudi. Itu orang yang tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Karena itu kewajiban bagi orang yang salat ya, adalah meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujud. Ini termasuk rukun yang harus ditunaikan. Karena itu Nabi di dalam riwayat Tirmidzi juga menyebutkan apa? Aswa'un nasi sariqah alladzi yasriqu min salati. Pencuri yang paling bejat adalah pencuri yang mencuri di dalam salatnya. Maka para sahabat heran, kaifa yasriqu min salati? Bagaimana seseorang bisa mencuri di dalam salatnya? Maka Nabi mengatakan apa? La yuqimu dhahrahu fi ruku'ihi wala sujudi. Yaitu orang yang tidak menyempurnakan, tidak meluruskan punggungnya ketika ruku dan sujudnya. Karena ini adalah kemungkaran. Ya, dan meluruskan itu apa? Sesuai dengan batas kemampuan. Kalau seseorang mampu meluruskan punggungnya maka diluruskan. Ya. Bagi orang-orang yang tulangnya bengkok maka tidak dipaksakan. Kalau dipaksa nanti patah. Karena meluruskan sesuai dengan apa? Batas kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kepada Allah sesuai dengan batas kemampuan. Baik, barakallahu fiik. Tapi ini ada satu pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mohon doakan keluarga kami yang sedang sakit Ustaz. Atas nama Syarifah Khadijah binti siapa ini? Syat ini Muhammad Al-Junaid. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Taib. Ini perempuan ya? Iya. Allah yashfiha shifaan ajilan. Ya, shifaan ajilan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkannya dengan segera, ghairu ajil. Ya. Memberikan kesembuhan kepadanya dengan kesembuhan yang segera. Ya. Kemudian apa? Syifa la yughadiru saqama. Yaitu kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala ayaja'alaha minas sabirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau ini termasuk dari orang-orang yang sabar. Karena ketika seseorang berada di atas kesabaran, maka dia apa? Mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Sakit
yang menimpa seseorang itu adalah penggugur dosa. Sabar ataupun tidak sabar, dia adalah penggugur dosa. Iya. Maka ketika dia tidak sabar, maka dia mendapatkan dosa tersendiri karena tidak sabarnya. Tapi kalau dia bersabar, maka keutamaan sangat besar. Selain digugurkan dosanya, maka dia mendapatkan keutamaan pahala kesabaran. Baik, semoga Allah menjadikan ayyajallah minas sabirin, minal muttaqin, minal muhsinin. Semoga Allah menjadikan beliau termasuk orang-orang yang sabar, termasuk orang-orang yang benar-benar berada di atas ketakwaan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau termasuk orang-orang yang berada di atas kebaikan. Ya. Wa alaina ala dzalik, dan kita semua semoga berada di atas hal tersebut. Baik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua yang punya penyakit badan, yang punya penyakit hati, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kita semua mimaradil qalbi wal jawarih, dari penyakit hati, demikian juga penyakit badan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, dalam ketakwaan, dalam keimanan sampai datangnya kematian. Amin. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.